بسم الله. راية القدس لواء الوسطى. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Sniper Brigade Al-Quds kembali beraksi dengan menyerang pergerakan Zionis di Khan Yunis. Seorang tentara dilumpuhkan dengan cara dibidik saat berupaya maju di wilayah tersebut. Video detik-detik Sniper Al-Quds beraksi di balik reruntuhan gedung di Khan Yunis itu dirilis melalui saluran telegramnya pada Sabtu 13 April 2024. Dalam video tampak Sniper Al-Quds menembakkan peluru ke seorang tentara Zionis. Peluru Al-Quds itu pun tampak tepat sasaran dan membuat tentara Israel langsung tewas dan tersungkur. Sekira 200 rudal dan drone Iran menghantam Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Akibat serangan tersebut, penduduk Israel panik. Mereka berebut persediaan makanan hingga berbondong-bondong bersembunyi di bunker-bunker. Dilansir dari tribunnews.com, kepanikan warga Israel itu telah dikonfirmasi oleh Eliyahu Barakat, seorang pemilik toko kelontong di lingkungan Yerusalem. Menurut pengakuannya, warga mengalami kepanikan dan memborong semua persediaan air dan makanan. Setelah itu warga berbondong-bondong mengungsi ke sejumlah bunker yang tersedia. Sebelumnya pasukan pertahanan Israel atau IDF pun mengungkapkan bahwa Iran telah meluncurkan setidaknya 200 proyektil ke Israel, termasuk diantaranya puluhan rudal balistik, rudal jelajah, dan juga pesawat tak berawak. Terkait hal ini, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari juga telah memberikan peringatan kepada warga untuk bersiap mencari tempat berlindung. Bahkan seluruh kegiatan pendidikan dan sekolah dihentikan akibat serangan dari Iran tersebut. صوت يا الله هيهم الصواريخ هيهم طلع طيارات الاعتراض هيهم ولا إشي السما كلها مضوية ولاي اوف. Ratusan rudal dan drone Iran menghantam sejumlah wilayah Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Sebagian besar proyektil peledak yang diluncurkan Iran itu pun dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Akibatnya sejumlah titik di Israel membarat dan meledak hingga berkali-kali. Video detik-detik ratusan proyektil Iran menembus Iron Dome Israel itu beredar di media sosial pada Minggu 14 April 2024. Dalam video tampak Iron Dome Israel hanya mampu mencegat sebagian kecil proyektil peledak Iran. Sementara rentetan proyektil peledak lainnya tampak menembus Iron Dome dan menghantam sejumlah titik di Israel. Seiring dengan serangan Iran tersebut, sejumlah wilayah di Israel pun membarat dan meledak hingga berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com, Iran telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya menembakkan lebih dari 100 drone dan rudal ke Israel. Pasalnya rentetan serangan dari Iran ini diklaim sebagai respons atas tindakan Zionis sebelumnya, termasuk serangan IDF terhadap bagian konsuler. Imbas serangan 200 drone dan rudal dari Iran, sejumlah situs vital Israel mengalami kerusakan, termasuk diantaranya Bandara Nevatim Israel yang ada di Gurun Al-Nakab. Seusai dibombardir Iran, bandara tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan kembali. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kantor Berita Republik Islam atau IRNA pada Minggu 14 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa rudal balistik Iran menghantam Bandara Nevatim Israel, yang mana bandara tersebut merupakan lokasi penyimpanan jet tempur F-35 terbaik milik Israel.
Namun akibat serangan dari Iran, Bandara Nevatim diklaim meledak dan mengalami kerusakan parah. Bahkan bandara tersebut digadang-gadang tidak dapat digunakan kembali imbas serangan dari Iran tersebut. Diketahui sebelumnya ratusan rudal dan drone Iran diluncurkan ke Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Iran mengaku rentetan serangan ke Israel itu sebagai respons terhadap agresi Israel yang menargetkan kedutaan besar Iran di Damaskus pada 1 April. Setelah Iran menembakkan ratusan drone dan rudal, Hizbullah juga turut meluncurkan serangannya ke Israel. Setidaknya 55 roket ditembakkan Hizbullah dalam kurun waktu 1 jam. Akibat serangan bertubi-tubi Iran dan Hizbullah, Iron Dome Israel kewalahan menghalaunya hingga kebobolan. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel. Menurut militer Israel, pendudukan Zionis dibombardir serangan dari Iran dan Hizbullah pada Minggu 14 April 2024. Setelah dihantam sekira 200 drone dan rudal Iran, Israel juga dibombardir menggunakan 55 roket milik Hizbullah. Hizbullah mengklaim puluhan roket yang diluncurkan oleh pasukannya itu tepat sasaran dan menghantam pos terdepan Israel. Di antaranya pos Nafah, Yarden, dan juga Kila di dataran tinggi Golan, Suriah. Pasukan Hizbullah dari Lebanon itu menekankan bahwa serangan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk pula sebagai respons atas agresi yang dilakukan Israel ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. يا اولاد يا اولاد يا اولاد يا ابوي على المكلتين على المكلتين خبط في دار. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis pada Sabtu 13 April 2024. Dalam serangan terakhirnya, Hizbullah menyerang baterai Iron Dome di dekat Kfar Blum menggunakan sejumlah drone. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 14 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon itu mengaku telah melakukan 9 operasi mematikan ke posisi Zionis pada Sabtu kemarin. Di antaranya Hizbullah menargetkan baterai Iron Dome di Kfar Blum menggunakan pesawat tak berawak. Senjata itu pun diklaim tepat sasaran dan menyebabkan baterai Iron Dome mengalami kerusakan. Serangan itu pun diduga mengakibatkan Zionis mengalami sejumlah kerugian dan membuat situasi semakin mencekam. Diketahui selain baterai Iron Dome, Hizbullah juga menyerang sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF dan kumpulan tentara Israel. Hizbullah mengaku serangan tersebut sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Timur Tengah kembali memanas seusai Iran meluncurkan 200 drone dan rudal ke Israel. Merespons konflik tersebut, Amerika Serikat dan Inggris turun tangan mengerahkan jet tempurnya untuk melindungi Israel dari serangan Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 14 April 2024, hal itu dikonfirmasi oleh David Cameron, Menteri Luar Negeri Inggris. Pasalnya jet tempur Angkatan Udara Militer Amerika Serikat dan Inggris mulai dikerahkan dari wilayah Siprus untuk mencegah drone dan rudal yang diluncurkan dari Iran ke Israel. Menurut penuturannya, selama jet tempur Amerika Serikat dan Inggris dikerahkan, setidaknya ada lebih dari 10 drone dan rudal balistik yang berhasil dicegat. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga mengatakan hal senada. Menurutnya, pengerahan jet tempur sengaja dilakukan untuk memukul mundur pasukan Iran yang terus melakukan eskalasi. Biden pun menegaskan bahwa Amerika Serikat akan membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang ditembakkan oleh musuh. Terkait hal ini, masyarakat dunia pun dilaporkan mulai was-was. Sebab dengan memanasnya konflik Iran dan Israel, disebut-sebut berpotensi terjadi perang dunia ketiga. Angkatan Darat Israel kocar-kacir menghadapi serangan dari pasukan Hizbullah dari Lebanon. Mereka berupaya menyelamatkan diri saat dikepung dan dihujani serangan oleh pasukan rudal dan artileri Hizbullah pada Sabtu 13 April 2024. Akibat rentetan serangan Hizbullah, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 14 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukan rudal dan artilerinya mengepung Angkatan Darat Israel saat lengah di wilayah Hanita. Akibat penyergapan tersebut, sejumlah tentara Israel tewas dan beberapa lainnya kocar-kacir menyelamatkan diri.
Sebelum serangan ini, Hizbullah juga menyerang sebuah bangunan persembunyian Zionis di lokasi yang sama. Persembunyian Zionis itu dibombardir menggunakan sejumlah drone bunuh diri dan diklaim menewaskan tentara yang ada di dalamnya. Hizbullah mengaku rentetan serangan ke posisi Zionis itu dilakukan pada Sabtu 13 April 2024. Hizbullah pun menekankan bahwa serangan tersebut sebagai respons atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Situasi Israel semakin chaos setelah dihujani 200 drone dan rudal dari Iran. Imbas serangan Iran, Kementerian Pendidikan Israel menghentikan seluruh kegiatan pendidikan di negaranya tersebut. Selain itu, seluruh aliran listrik juga dipadamkan seusai serangan besar dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 14 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Juru bicara IDF mengumumkan adanya perubahan kebijakan pertahanan Komando Front Dalam Negeri sejak Sabtu 13 April 2024. Salah satunya meniadakan seluruh kegiatan pendidikan bagi warga Israel, termasuk studi akademis maupun kegiatan perkemahan musim panas. Hal itu juga telah dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Israel. Kementerian Pendidikan Israel menyatakan bahwa atas arahan Komando Front Dalam Negeri, semua kegiatan pendidikan telah dibatalkan. Selain menutup sekolah, seluruh aliran listrik juga akan dipadamkan. Di sisi lain, juru bicara IDF juga melarang warga untuk berkerumun dan membatasi setiap pertemuan, yakni maksimal 100 orang di area terbuka dan maksimal 300 orang di area tertutup. Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas setelah Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel pada Sabtu malam 13 April 2024. Imbas serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF pun siaga tinggi. Lantas, kekuatan militer mana yang lebih unggul jika perang Iran dan Israel semakin memanas? Dilansir dari tribunnews.com dari laman Global Firepower, kekuatan militer Iran berada di peringkat ke-14 dunia, sedangkan Israel berada di peringkat ke-17. Dari jumlah personil aktif, Iran memiliki sebanyak 610.000 personil dan Israel hanya 170.000 personil. Adapun personil cadangan, Iran berjumlah 350.000 dan Israel 465.000. Hingga saat ini, Iran juga tercatat memiliki 551 pesawat, 186 pesawat tempur, 23 pesawat serang, 129 helikopter, dan 13 helikopter serang. Sementara Israel memiliki 612 pesawat, 241 pesawat tempur, 39 pesawat serang, 146 helikopter, dan 48 helikopter serang. Untuk kekuatan angkatan daratnya, Iran tercatat memiliki 1.996 tank, 65.000 lebih kendaraan lapis baja, 2.050 artileri, dan 775 mobile rocket projector. Sedangkan Israel memiliki 1.370 tank, 43.000 kendaraan lapis baja, 300 artileri, dan 150 mobile rocket projector. Untuk kekuatan angkatan laut, Iran memiliki 101 kapal, 19 kapal selam, 7 fregat, 3 korvet, 21 kapal patroli, dan sebuah kapal penyapu ranjau. Sementara Israel hanya memiliki 67 kapal, 5 kapal selam, 7 korvet, dan juga 45 kapal patroli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.